Wushu adalah sebuah olahraga dan permainan seni bela diri. Istilah kata wushu secara harafiah berarti seni bertempur atau bela diri. Semua kategori seni bela diri Cina yang tradisional, keras dan lembut dapat disebut wushu. Wushu keras termasuk tinju selatan Nanguan dan tinju panjang Changquan. Wushu lembut termasuk tinju Taiji, telapak bagua, dan tinju Hexingyi. Adapun seni bela diri wushu yang telah dikembangkan oleh etnis Cina yang menetap di wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia, seringkali disebut dengan istilah kuntao. Wushu berkembang di negara Indonesia mulai diresmikan atau mulai saat menjadi organisasi olahraga di KONI pada tanggal 10 November 1992. Wushu untuk pertama kali berpartisipasi di SEA Games Singapura tahun 1993 dan IGK Manila menjadi seorang tokoh berdirinya wushu di Indonesia. Wushu memiliki 5 elemen penting, yakni yang pertama adalah air yang melambangkan kehidupan dan kelembutan. Karena air memberi makan tumbuhan dan bentuk air sendiri yang selalu sesuai dengan wadahnya. Kedua adalah kayu yang melambangkan tulang dan otot sebagai energi dari kehidupan yang jika terkena api akan mengakibatkan terbentuknya panas sebagai tenaga. Ketiga adalah api yang melambangkan kekuatan dan ketangkasan, memberi nutrisi dari hasil pembakaran yang membuat pembaharuan dalam kemajuan. Keempat adalah bumi yang melambangkan pertahanan, memberikan tempat bagi berbagai unsur untuk berkembang. Kelima adalah logam yang melambangkan penggunaan senjata, mengkombinasikan berbagai unsur yang bermanfaat untuk menguasai berbagai senjata yang sangat penting bagi wushu. Hubungan berbagai unsur dalam wushu adalah air mendinginkan api, api menempah logam, logam memotong kayu, kayu tumbuh dari bumi, bumi mengontrol air. Jadi, semua unsur ini saling berhubungan satu sama lain. Selamat malam pemirsa dan salam olahraga. Halo, apa kabar Anda dan seluruh keluarga? Tentunya yang menjadi harapan saya, Anda dan seluruh keluarga selalu dalam keadaan baik-baik serta sehat-sehat saja. Menyenangkan sekali kembali saya Steven selama 60 menit hadir untuk menemani Anda seluruh pecinta olahraga. Tentunya hanya di program pilihan Anda, program spesial kesayangan Anda, Wahana Sport. Dan pada kesempatan malam hari ini, Wahana Sport mengambil tema tentang teknik dasar berlatih wushu. Dan tentunya pada malam hari ini, wushu itu sendiri merupakan olahraga dan permainan seni bertempur atau bela diri yang dibedakan atas 2 jenis, yaitu wushu keras dan wushu lembut. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengetahui bersama teknik-teknik berlatih wushu yang benar. Untuk itu, terus perhatikan dan saksikan kami dalam episode pada kesempatan malam hari ini. Dan pada malam hari ini seperti biasa saya tidak sendiri karena telah hadir bersama dengan kami 2 narasumber yang sudah berkompeten dalam bidang olahraga ini. Hadir bersama dengan kita, yang pertama ada Bapak Hanum Pramana sebagai pengurus WI atau Wushu Indonesia Kota Malang. Selamat malam, Pak Hanum. Malam. Apa kabar Pak? Baik-baik. Baik ya, dan sudah siap bersama dengan kita? Ya, sangat siap. Untuk menyampaikan sesuatu buat Ya, pemirsa setia Dama TV. Baik. Baik, pemirsa, dan selanjutnya yang kedua ada bersama dengan kita Bapak Endratmo Aji sebagai pelatih wushu. Selamat malam Pak Endratmo. Selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya juga Pak? Baik. Baik. Baik pemirsa, pada malam hari ini langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja sebagai awal perbincangan kita, Pak Hanum, saya akan bertanya mengenai dari mana asal mula olahraga wushu itu sendiri. Ya, bagaimana kita ketahui memang olahraga wushu dari bahasanya aja kita tahu dari daratan Tiongkok atau negara tengah di sana. Ya. Memang satu ilmu untuk bela diri ini dinamakan Wu. Wu itu adalah bela dirinya, Su itu adalah keilmuan. Jadi di dalam hal ini memang dari dahulu itu karena keadaan alam yang sangat
sulit sekali. Berarti Sehingga dari kondisi alam itu sendiri yang di pegunungan dan lain sebagainya itulah yang menjadikan seseorang itu harus mempunyai satu ketahanan. Ada sebuah ketahanan inspirasi fisik. dari kondisi seperti itu, makanya timbul wah, permainan atau bela diri ini yang namanya wushu. Selain itu juga keamanan iya. pada waktu itu, dan juga selain itu juga binatang buas. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kapan populer di Kota Malang ini Pak? kalau populer di Kota Malang, kalau wushunya sendiri sejak didirikan ataupun sejak di tahun berapa sih? 96 itu diadakan di Kota Malang untuk wushunya. Tetapi kalau untuk ilmu bela dirinya datang ke Indonesia itu ya sudah berabad-abad yang lalu. Kalau resmi berdiri sebagai organisasi sendiri mulai tahun 96 itu sendiri pada ya? waktu itu Bapak I.G. Kamanila yang menjadi pengurus besar ya kan begitu, itu yang meresmikan di Malang ini. Iya. Jadi mungkin ada kriteria tersendiri ya Pak ya, yang tertentu yang bisa untuk idealnya mulai bisa belajar dari wushu itu sendiri mulai usia berapa kira-kira Pak? Kalau kita mau ngambil usia yang ideal adalah usia antara 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Kriteria khusus tidak ada. Yang penting dalam calon atlet itu tersebut ada semangat, ada kemauan yang kuat. Itu sudah cukup. Lebih dari usia itu, katakanlah 20 ke atas? Itu juga bisa. Karena mengawalinya sulit ya Pak ya, karena memang, mungkin kondisi otot, tulang dan sebagainya yang sudah mulai kaku atau betul. Seperti itu ya. Nah, untuk usia segitu otot sudah mulai kaku, tapi asal ada kemauan yang kuat, ada semangat, pasti bisa. Pasti bisa. Baik Pak, atlet wushu itu sendiri sering didominasi oleh pria. Kenapa seperti itu Pak? Sebenarnya tidak juga kalau didominasi oleh pria, tapi kebetulan di Malang ini memang yang dominan adalah pria. Sebenarnya rata semua. Sebenarnya rata ya. 50-50 katakanlah seperti itu ya. Betul. Olahraga wushu itu sendiri merupakan seni bela diri ya Pak ya. Kemudian apa sih Pak ya yang membedakan wushu dengan seni bela diri itu? Sebetulnya demikian ya. Kalau wushu itu sudah dijadikan satu keilmuan. Kalau bela diri sendiri itu sebetulnya pertama adalah satu yang praktisi untuk bela diri. Tetapi menjadi wushu akhirnya menjadi satu cabang yang bisa dipertandingkan, diolahragakan ya. Meskipun di sana nanti ada unsur-unsur juga yang pertarungan bebasnya kan begitu ya Ci ya. Nah, tetapi di sini pun ada gerak-gerak yang tadi dikatakan ada lembut, ada yang keras dan lain sebagainya. Lalu juga yang tadi dikonotasikan kalau wanita kok jarang begitu. Memang kenyataan itu karena ya mungkin karena ketradisian kita, adat istiadat kita yang menjadikan agak pekiwuh kalau wanita, kan demikian. Tapi sebetulnya ada hal-hal tertentu malah wanita lebih daripada pria. Contohnya kelenturan dan lain sebagainya. Koordinasi otot mereka itu lebih bisa untuk menjalankan gerak yang lebih gemulai. Ada semacam koreo tersendiri dari situ, ada katakanlah penggabungan. Gitu. Maksudnya dari yang kekuatan dengan kelenturan. Memang di wushu sendiri antara kelenturan dan kekuatan itu menyatu, harus harmonis. Tidak boleh hanya kaku saja, harus ada kekuatan saja. Tetapi kelenturan itu sangat amat mutlak. Seperti gerak pinggang dan lain sebagainya. Mantap itu gitu Pak ya. Baik, mungkin ada peralatan-peralatan yang bisa dijelaskan Pak Adi. Dalam olahraga wushu yang sudah dipertandingkan, itu untuk pertandingan yang standar itu ada 7 macam senjata. Wushu itu sendiri merupakan seni bela diri ya Pak ya. Pastinya kalau berhubungan dengan bela diri ada faktor cedera dan sebagainya, itu apa mungkin bagian-bagian mana yang? Kalau dalam setiap olahraga pasti ada kemungkinan cedera, pasti ada ya, termasuk wushu juga. Tapi kalau kita bisa berhati-hati, bisa berlatih dengan benar, tentu cedera akan dapat dikurangi. Tapi yang memang sering terjadi dalam olahraga wushu adalah cedera pada kaki. Kaki. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri Pak, mungkin dari atlet pemula belajar wushu ini. Dalam wushu, dalam gerak jurus wushu itu
banyak gerakan-gerakan yang teknik melompat. Ya. Hmm. Dan teknik melompat itu kalau kita jatuhnya kurang tepat kan pasti akan cedera adalah bagian kaki dulu. Jadi yang sering terjadi adalah Lompatan itu setinggi apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. ya, ada berbagai macam lompatan, berbagai macam teknik lompatan. Iya. Memang yang dinilai yang terbagus itu adalah yang melompat bisa tinggi Lebih sekali tinggi ya, sekali, tinggi sekali ya. Jadi tiap atlet, tiap mungkin juga punya kemampuan sendiri-sendiri ya, Pak, untuk ya. melompat. Atau seperti apa dibedakan mengenai faktor tinggi badan atau apa gitu? Bukan itu, ya? bukan dari Tapi itu. memang dari Tapi segi memang dari kemampuannya. kemampuan dan dari hasil latihan yang dilaksanakan. Tiap benar-benar serius apa enggak? Iya. Kalau serius pasti akan bisa bagus. Baik, tentunya dalam olahraga ini ya Pak ya, dibutuhkan keterampilan secara khusus, kelincahan secara khusus pula. Kadang saya juga sering melihat semacam ada barongsai, ada seni-seni bela diri yang lain yang kelihatannya juga menampilkan sisi pertempuran, sisi bela diri juga. Bagaimana menurut Pak Aji ini? Ya, memang secara kultural ya, antara barongsai dan wushu memang Hampir sama, asalnya berasal sama. dari tempat yang sama. Ya. Oke, tentunya pemirsa, perbincangan kita pada malam hari ini sudah semakin seru saja. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Dama TV. Oke pemirsa, masih setia bersama dengan saya tentunya dalam program spesial olahraga yang luar biasa pada malam hari ini, Wahana Sport. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini, bincang-bincang kita dengan dua narasumber sangat meyakinkan dan luar biasa. Dan pastinya juga saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan cuplikan video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk dapat berlatih wushu yang benar, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya dengan menguasai teknik-teknik dasar wushu seperti teknik pemanasan, teknik tendangan, teknik pukulan, teknik kuda-kuda, dan teknik jurus. Kelima teknik dasar wushu tersebut benar-benar harus dapat dikuasai, terutama bagi seorang atlet wushu. Dan teknik-teknik dasar wushu tersebut akan kita bahas di Wahana Sport episode kali ini. Baik pemirsa, itulah tadi gambaran sekilas dari bermacam-macam teknik dasar berlatih wushu. Dan kembali saya akan berbincang dengan dua narasumber kita. Pak Hanung, tadi dijelaskan mulai dari dinasti Ming yang menghadirkan barongsai. Baiklah, memang pada waktu itu ada perguruan-perguruan demikian yang pada waktu ada penjajah dinasti Qing itu mereka bersembunyi di bawah ataupun di perguruan-perguruan itu dengan menampilkan hanya barongsainya. Kalau nanti menampilkan satu wushu ataupun jiansu ataupun kungfu, pasti ditangkap begitu. Nah, disitulah disembunyikan di dalam permainan barongsai. Berarti ini sebuah teknik. Betul, teknik sendiri, satu trik khusus ya. Tetapi tetap saja di zaman Kaisar Qianlong, yaitu kaisar ketiga dari dinasti Qing itu, sering dijadikan satu pertandingan barongsai yang kita lihat di film-film Fang Shui, Wisikyok. Dari itu ada cikal bakal dari Hokian Xiaolimsi yang turun ke Kwantung gitu ya, karena sudah dihancurkan, dibakar di ayahnya ayahnya Qianlong itu, Yongqing ya, Yongchen itu akhirnya begitu.
akhirnya mereka juga ada pertandingan, sehingga ada kelabang, ada apa kan gitu ya. Menarik sekali Gitu-gitu, perbincangan ya. ini ya, berarti Ya, ada nilai ada sejarah, hubungannya. nilai kultural yang luar biasa juga, yang terus berkembang sampai saat ini. Sampai saat ini, Iya. tetapi dengan sendirinya yang dikemas sekarang, terutama yang para pemuka-pemuka ataupun yang mengerti tentang seni bela diri di daratan Tiongkok sana, mengemasnya menjadikan satu bidang olahraga tersendiri. Itulah yang menjadi wushu yang sekarang. Dulunya untuk tempur, untuk kepuan, menjadi satu yang bisa dipertandingkan. Iya. Ya. Dan selanjutnya mungkin ada pastinya ada teknik-teknik dasar tersendiri ya yang dipermainkan ya, yang dimainkan maksud saya dalam olahraga wushu ini. Gimana Pak Haji? Ya, dalam berlatih olahraga wushu memang tahap awalnya adalah harus berlatih teknik-teknik dasar. Jadi, teknik-teknik dasar itu nanti akan menunjang untuk penampilan dia kalau dia menampilkan jurus yang dipertandingkan. Kalau sebelum masuk ke teknik dasar itu sendiri ada pemanasan. Ya, betul. Pastinya seperti Memang tahapan-tahapan dari berlatih adalah kita harus pemanasan dulu sampai stretching. Ada fungsinya seperti apa? Ya, betul. Pemanasan dan stretching adalah fungsi utamanya adalah menghindari cedera. Jadi kalau otot kita belum panas, masih dingin, terus langsung dipaksa gerakan yang salah satu teknik dasar pemanasan dan stretching itu adalah split. Jadi kaki kanan dan kiri direntangkan supaya ototnya jadi lentur. Butuh berapa lama semacam pemanasan itu Pak Haji? Ya, kalau pemanasan itu memang dalam olahraga wushu untuk pemanasan butuh waktu yang agak panjang. Jadi untuk pemanasan sendiri butuh waktu sekitar 1 jam. 1 jam Ya, betul. Memang itu salah satu ciri khas dari olahraga wushu, kelenturan sangat dibutuhkan sekali dalam menampilkan jurus-jurusnya itu. Oke, ditahan dulu Pak Haji ya. Baik pemirsa pencinta olahraga, Anda ingin tahu bagaimana melakukan teknik dasar pemanasan yang benar? Berikut video ilustrasinya untuk Anda. Teknik dasar yang pertama dalam wushu adalah teknik pemanasan. Teknik pemanasan dilakukan atlet wushu sebelum memulai latihan. Teknik pemanasan biasanya dilakukan atlet wushu minimal selama 60 menit. Dalam teknik pemanasan ada yang dinamakan gerakan split. Dalam teknik pemanasan ada yang dinamakan gerakan split, yakni gerakan kaki kanan dan kiri direntangkan dengan tujuan melenturkan otot-otot kaki. Karena kelenturan adalah faktor utama yang dibutuhkan dalam wushu. Selain untuk melenturkan otot-otot tubuh, teknik pemanasan juga bertujuan untuk menghindarkan atlet wushu dari resiko cedera. Setelah melakukan stretching, atlet wushu berlari mengelilingi area latihan yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan melompat-lompat untuk melenturkan otot-otot tangan dan kaki. Oke pemirsa, itulah tadi teknik-teknik dasar bagaimana Anda melakukan pemanasan yang benar dalam olahraga wushu. Baik, pada kesempatan malam hari ini kembali saya lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan ini bersama dengan dua narasumber kita. Baik, kembali dengan Pak Hanum ini ya Pak ya. Yeah. Kejuaraan-kejuaraan wushu itu sendiri yang biasa dipertandingkan apa saja ya Pak ya? Ya sesuai dengan apa yang menjadi tadi, ada beberapa cabang, itu ada 7 macam senjata, ada yang keras, ada yang lunak, malah ada sekarang yang
bebas begitu ya. Mungkin hal ini lebih bisa diperinci kepada pelatihnya, yaitu Mas Haji ini untuk membawakan apa aja itu, dan pakaiannya pun berbeda-beda. Saya kira demikian ya. Iya. Mari Pak Haji ya. Dalam olahraga wushu itu ada 2 nomor dalam pertandingan. Jadi, satu namanya nomor daulu, satu lagi namanya sanso. Ya, untuk nomor daulu itu adalah seni peragaan jurus. Jadi dia meragakan jurus yang terbagus, itu ada yang dinilai yang tertinggi. Kemudian yang sanso itu adalah fightingnya atau pertarungannya. Jadi diadu. Jadi poin-poinnya yang dinilai adalah pukulan, tendangan, bantingan, itu untuk sanso. Kalau dalam daulu adalah seni keindahan gerak. Seni keindahan ya. Jadi poin-poinnya adalah dalam dia memperagakan jurus tersebut, juri akan menilai di dalam jurus itu dia melakukan berapa kali kesalahan. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu adalah dipotong dari nilai-nilai utamanya. Maka nilai yang didapat adalah nilai hasil dari pemotongan kesalahan-kesalahan yang dia tampilkan. Ada pengelompokan usia, Pak? Ya, betul. Dalam wushu ada pengelompokan usia, ada 4 kelompok usia. Yaitu satu ada senior. Senior itu untuk usia 18 tahun ke atas. Yang 3 lagi itu adalah junior. Junior dibagi 3 kelompok, yaitu junior A, junior B, sama junior C. Untuk junior A usia 15 sampai 18 tahun, junior B 12 sampai 15 tahun, junior C 12 tahun ke bawah. Dan tiap-tiap pengelompok usia jurusnya beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan usia tersebut. Oke, dalam pertandingan itu sendiri ada hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh atlet. Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari persiapan itu sendiri dari atlet, Pak Haji? Mari. Ya, tentunya untuk persiapan adalah latihan yang tekun, frekuensi latihan yang benar, yang sesuai dengan standar yang sudah diterapkan dalam olahraga wushu. Secara umum seperti itu aja. Kemudian di wushu itu sendiri teknik dasar ya, teknik dasar tendangan ini ada pengertiannya dan juga sekaligus tujuannya bagaimana, Pak Haji? Ya, secara keseluruhan ada beberapa teknik dasar, yaitu teknik dasar pukulan, teknik dasar tendangan, sama teknik dasar lompatan. Ya. Kalau teknik dasar lompatan tadi sudah dijelaskan di awal. Ya. Sejauh mana gitu ya? Ya. Oke. Lanjut untuk teknik tendangan itu sendiri bagaimana? Teknik tendangan ada banyak sekali teknik tendangan yang dilatih, tapi terutama yang dilatih porsi lebih banyak adalah teknik tendangan yang ada dalam jurus yang diperagakan. Ya, salah satu contohnya adalah teknik tendangan Jenti Dwe. Ya, Jenti Dwe itu sering sekali ada dalam jurus pertandingan, jurus yang diperagakan. Maka teknik-teknik tendangan tersebut harus sering-sering dilatih supaya nanti dalam melakukan jurus dia bisa melakukan dengan sempurna dan tidak ada kesalahan. Berarti semacam ada trik-trik khusus pula yang bisa dipakai untuk atletnya sendiri, bagaimana Pak? Iya, tentunya kalau trik secara khusus memang tidak terlalu ke arah sana ya. Cuman latihannya aja yang harus bagus, harus sempurna. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita melakukan satu macam gerakan. Kalau kita ulang-ulang sampai misalnya 20 kali, pasti nanti di hitungan yang keberapa pasti akan gerakan yang ada yang kurang bagus, yang salah. Jadi makanya itu harus sering-sering dilatih. Jadi semakin dia melakukan dengan sempurna terus, misalnya 20 kali bagus terus, sempurna terus, maka saat dia menampilkan jurus yang pertandingan tersebut akan bisa untuk terjadi kesalahan akan sangat kecil sekali. Menarik sekali ya Pak Haji ya. Baik pemirsa pecinta olahraga, Anda ingin tahu bagaimana melakukan teknik dasar tendangan dalam wushu? Berikut video ilustrasinya spesial untuk Anda.
Teknik kedua yang akan dibahas di wahana sport adalah teknik tendangan. Dalam wushu ada beberapa macam teknik tendangan, di antaranya Jen Tikwe, Ten Pai Chok, Pai Chen Chok, Li Hie Jisan, dan Kung Fu Chu Chuan. Dari beberapa macam teknik tendangan tersebut, Jen Tikwe merupakan teknik tendangan yang paling sering dilakukan karena tendangan Jen Tikwe ini adalah tendangan yang terdapat dalam jurus wushu. Untuk dapat berlatih teknik tendangan yang benar harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya dengan berlatih rutin dan berkonsentrasi saat latihan agar dapat melakukan teknik tendangan wushu dengan benar. Ya pemirsa, itulah tadi video bagaimana melakukan teknik tendangan yang benar. Dan tampaknya perbincangan pada malam hari ini semakin seru saja. Tentunya Anda jangan kemana-mana karena saya akan segera kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan Dama TV. Dan tentunya kita lanjutkan perbincangan pada hari ini. Iya, Pak Hanum, kembali dengan perkembangan wushu itu sendiri. Kalau menurut Pak Hanum bagaimana? Baik di Indonesia ataupun di Kota Malang ini? Ya, kalau di Indonesia dan Kota Malang ini memang satu perkembangan yang tambah ke sini ya. Ini kok rasanya sudah mulai lagi ada greget. Kalau pada waktu 96 itu wah, mulai didirikan sepertinya berkobar-kobar. Periode 1 selesai ke periode yang kedua kepengurusan kami ini adem ayem. Setelah dengan dipegang lagi bukan angkatan tua seperti saya ini, Aji segala macam ini yang gerakkan, ini mulai terbentuk lagi ya, dengan sasana-sasana yang solid begitu, di mana bisa memperkembangkan wushu dan inti-inti jurus perguruannya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang menarik begitu. Estafet kepemimpinan yang memang harus bisa dijalankan begitu ya. Iya, dengan sendirinya harus demikian. Jadi yang tua-tua itu ya sudah tuturi andayani. Ya. Jangan jegali lagi. Supaya wushu itu semakin berkembang. Nah, gitu begitulah ya, yang diharapkan. Kemudian kenapa Pak? Terkadang masyarakat Kota Malang ini kurang begitu populer dengan olahraga wushu itu. Ya karena mungkin satu ya kelemahan kita itu kurang apa ya? kurang dipopulerkan ataupun kurang dipublikasikan, kurang dipublikasikan. Nah, kesempatan malam hari ini kita mulai mempublikasikan, semoga bisa menjadi bagian daripada atlet-atlet yang ada di Kota Malang. Pastinya sehingga kita akan lebih spot ini ya Pak ya. Iya, gitu. Terima kasih sekali kami pada Dama TV yang telah memberikan kesempatan kita untuk menerangkan ini loh wushu. Ya, itulah yang kita harapkan supaya bisa berkembang dan di mana Ajin akan bisa berperan dengan lebih baik lagi. Berarti ini salah satu contoh dari usaha-usaha yang saat ini sedang digalakan oleh WI itu sendiri ya Pak ya. Betul, dan kami juga di sekolah-sekolah itu ada pernah gitu ya gayung nggak bersambut gitu Ci ya dulu-dulu ya. Jadi memang ekstra-ekstra, tapi ada beberapa sekolah ya yang sudah ada ekstrakurikulernya mengambil wushu. Baik Pak, kembali ke Mas Ajin ya, atau Pak Ajin ya. Saya gimana ini nyebutnya? Kelihatan masih muda banget lah. Mas Aji aja ya. Oke, baik Mas Aji, kembali ke teknik ya. Kembali ke teknik, tadi ada tendangan, terus pukulan ya. Bagaimana dengan teknik pukulan itu sendiri bisa dijelaskan pada malam hari ini? Mari silakan. Ya. Dalam olahraga wushu khususnya untuk taolu itu ada pengelompokan, ada 3 kelompok, yaitu kelompok utara, ada kelompok selatan, sama ada kelompok yang lembut atau biasanya dalam jurus taiji. Ya. Untuk teknik pukulan antara teknik utara dan selatan ada sedikit perbedaan. Jadi untuk teknik pukulan yang dari utara itu lebih jangkauannya lebih jauh ke depan, lebih kalau mukul lebih los, lebih
kecepatan lebih diutamakan gitu ya, macam itu. Untuk yang selatan dia lebih mengutamakan kekuatan, jadi pukulannya tidak terlalu jauh, pendek-pendek tapi Kalau yang halus full tadi, power. Kalau yang halus Untuk halus menggunakan kecepatan tapi dengan dengan kelembutan maksudnya. kerileksan yang Kerileksan. full relax. Jadi Tapi tidak, mengandung kekuatan yang benar-benar ya, juga betul. mematahkan musuh seperti itu Ya, ya Mas Haji ya. Baik Mas Haji, dalam melakukan teknik dasar pukulan itu sendiri ada kesulitan-kesulitan yang sebagai pelatih Mas Haji mungkin bisa memahami untuk atlet yang dibina? Ya, kalau untuk kesulitan memang kita harus tahu karakter dari calon atlet atau calon atlet tersebut. Dia dari postur tubuhnya bisa kita lihat dia lebih cocok untuk aliran utara atau aliran selatan atau aliran yang lembut tadi. Jadi itu harus pintar-pintarnya pelatih untuk Bisa peka ya Iya, dengan atlet itu sendiri Iya, ya. Berarti bisa dibedakan ya. Kalau Ya. misalnya dengan tinggi badan berapa seperti itu? ya. Kalau untuk yang dari utara itu lebih cocok untuk yang postur tubuhnya kecil tapi tinggi. Kecil tapi Jadi, tinggi. ya. Berarti istilah ramping. Ramping seperti ya, itu. betul ramping. Kalau semampai 1 meter tidak sampai. Itu. Gimana? Kalau yang semampai tapi badannya lebih besar, lebih kekar, itu lebih cocok untuk yang aliran selatan. Wow. Kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh atlet itu sendiri dengan teknik dasar pukulan? Tentunya kita kembali ke tadi ya, kita harus teknik latihan yang benar dan frekuensi latihan. Mungkin dicontohkan mengepalkan pukulan tangan atau gimana? Ya. Seperti itu di Ya, tempat saja. boleh. Nggak Ya. apa-apa. Kalau saya akan contohkan yang dari aliran utara, ini di sini. Ya. Jadi tangannya lurus, rileks, pukulannya jauh ke depan, kemudian tangan yang kanan mukul, sampai jauh ke depan. Tidak Ya, bisa dirubah-rubah ya, Mas Haji ya? Ya. Misalnya tangan kiri yang apa gitu enggak bisa ya? Sudah pakem seperti sudah itu. pakem. Ya. Ini utara. Iya, Jadi utara oke. lebih tangan jangkauan yang jauh ke depan. Iya. Kemudian yang dari selatan. Selatan lebih mengandalkan kekuatan. Saya dari sini, tapi tidak terlalu jauh. Iya. Dia mukul dengan kekuatan tenaga penuh dan tenaga berat. Ya. Jadi full tenaga, tapi tidak terlalu jauh ke depan. Beda dengan utara, itu. Seperti itu ya. Berarti coba sih saya juga pengen nirukan ini. Mas Haji saya kok tertarik banget. Coba Mas Haji gimana tadi? Tangan kepal, Tangan posisi kepal. kepal harus rapat. Ya. Jadi jari tekuk rapat, tutup dengan jempol depan. Terus persiapan tangan satunya nempel di pinggang, Oh iya. tangan satunya ke depan. Ya. Pukul dari sini. Iya. Ini jangan dari sini tenaga masih rileks. Begitu mau ke sini tenaga diisi pelan-pelan, diisi full, baru nyampe sini tenaga full dari sini. Jadi pas ledakan, pas titik pukulan tersebut. Dari sini ya, yuk, coba. 1, ya full ya, betul. Ini sudah benar ini seperti ini? Agak bengkak mungkin- kayaknya. Ya. Rasain. Wah. Ya. Iya, wah menarik sekali. Baik, pemirsa pecinta olahraga, dan pada kesempatan malam hari ini Anda ingin tahu bagaimana untuk melakukan teknik dasar pukulan yang benar? Berikut tim liputan dari Wana Sport yang telah menyiapkan video ilustrasinya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Teknik ketiga yang akan kita bahas di Wahana Sport adalah teknik pukulan. Dalam olahraga wushu, khususnya untuk taolok, ada pengelompokan aliran, yaitu utara, selatan, dan lembut, atau yang biasa dikenal dengan tai chi. Teknik pukulan utara, selatan, dan tai chi memiliki perbedaan tersendiri. Untuk aliran utara, jangkauan pukulan lebih jauh dan lebih mengutamakan kecepatan pukulan. Untuk
aliran selatan, pukulan yang lebih mengutamakan pada faktor kekuatan atau biasa disebut full power. Untuk aliran Taiji, pukulan yang mengandalkan kecepatan dan kerileksan tangan. Baik pemirsa, itulah tadi video peragaan tentang teknik pukulan dalam wushu. Saya lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini. Kembali dengan Pak Aji nih ya. Tadi sudah dijelaskan untuk teknik pukulan dan sekarang saya lanjutkan, saya pengen tahu teknik kuda-kuda. Nah ini bagaimana? Mungkin ada penjelasan secara khusus dari Mas Aji. Mari. Ya, dalam olahraga wushu, kuda-kuda adalah satu teknik yang paling vital, paling utama. Ya. Katakanlah sebagai pondasi. Ya, gitu? pondasi, betul, sebagai pondasi. Dalam teknik penilaiannya juga kuda-kuda sangat jadi satu acuan penilaian apakah itu gerakan tersebut sudah benar atau sudah standar atau belum. Dia juri menilai dari kuda-kuda tersebut. Ya. Terus apa yang perlu diperhatikan oleh atlet wushu itu sendiri dengan kuda-kuda? Ya, tentunya untuk bisa melakukan kuda-kuda dengan benar, dasar otot kakinya, kekuatan kakinya, terus kelenturan kakinya harus bagus dulu, baru bisa melakukan kuda-kuda dengan baik dan benar. Ya, gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi memang itu sebagai dasar ya, dasar utama. Oke, baik, terima kasih Mas Aji. Oke pemirsa pencinta olahraga, Anda ingin tahu bagaimana melakukan teknik kuda-kuda yang benar? Tentunya pada kesempatan malam hari ini Wahana Sport telah menyediakan video ilustrasinya untuk Anda. Selamat menyaksikan. I wanna scream when there's fear inside. I wanna run when I got a free ride. I wanna shed my skin if I feel the urge to fly. Teknik keempat yang akan kita bahas adalah teknik kuda-kuda. Dalam wushu, teknik kuda-kuda merupakan fondasi atau teknik yang paling penting karena teknik kuda-kuda memberikan penilaian tersendiri bagi para juri. Biasanya dalam setiap pertandingan wushu, para juri memberikan poin khusus saat atlet wushu memeragakan teknik kuda-kuda. Elemen dasar dari teknik kuda-kuda yang harus diperhatikan atlet wushu adalah otot-otot kaki, kekuatan, dan kelenturan kaki. Bila ketiga hal tersebut dilakukan dengan benar, maka teknik kuda-kuda yang diperagakan atlet wushu pun juga akan sempurna. Ya pemirsa, itulah tadi video peragaan tentang teknik kuda-kuda yang benar. Dan perbincangan akan terus saya lanjutkan pada kesempatan malam hari ini. Namun jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena setelah jeda pariwara yang berikut ini saya akan kembali untuk Anda. Tetap setia di Dama TV. Oke pemirsa, saya akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini. Tentunya hanya ada di Wahana Sport. Baik, kembali dengan Pak Aji atau Mas Aji ini ya. Kembali dengan kuda-kuda tadi ya. Ada teknik tersendiri dan juga ada jurus. Ya, kembali Bapak atau Mas bisa jelaskan jurus itu sendiri. Ya, dalam pertandingan wushu dahulu memang yang ditampilkan adalah jurus, ya, jurus. Jadi itu adalah hasil utama dari latihan-latihan dasar yang dilakukan. Kalau latihan dasar sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka
dia dalam belajar maupun berlatih jurus akan bisa dilakukan dengan bagus dan benar. Ada tujuannya dari Ya, jurus itu sendiri? Untuk sebelum melangkah ke jurus yang dipertandingkan, biasanya atlet atau calon atlet biasanya harus belajar jurus dasar dulu. Ya. Jurus dasar, tujuan utama kita belajar jurus dasar adalah melatih speed atau kecepatan geraknya dan power atau kekuatan dalam gerak tersebut. Jadi ada speed, power, ada satu lagi ekspresi wajah. Jadi ekspresi semangat Yang diekspresikan semangat tegas. tegas ya. Nah, jadi speed, power sama ekspresi adalah salah satu bagian poin penilaian dalam pertandingan wushu Daulu. Jadi kalau sebenarnya dalam wushu Daulu itu ada semi acting, jadi setengah acting. Iya. Jadi bagaimana kita menampilkan ekspresi wajah yang semangat yang bagus, bahwa dia memang menampilkan jurus bela diri dengan bagus. Jadi kalau misalnya atlet dia speed powernya bagus, tapi ekspresi wajahnya terlihat loyo, maka akan tampil dengan kurang bagus. Maksimal ya, kurang bagus ya. Betul. Berarti tampilan yang semangat, terus konsentrasi yang cukup bagus itu yang akan membuat lawan juga mulai keter juga ya. Istilahnya seperti itu sih ya. Kemudian ada teknik tersendiri untuk melakukan jurus wushu itu? Dalam melatih jurus kita teknik untuk melatih adalah teknik jurus kita potong. Jurus kan panjang, ada jurus, satu jurus itu panjang, kita potong berapa bagian, terus kita latih dengan berulang-ulang kali. Seperti tadi, teknik tendangan diulang sampai 20 kali, kalau bagus maka pada saat dia melakukan satu kali akan bagus. Demikian juga dalam jurus potongan jurus kita ulang-ulang sampai 10 kali, 15 kali. Kalau dia bisa tetap bagus, maka pada saat dia tampil dalam kejuaraan akan tampil cuma satu kali, akan tampil dengan bagus. Oke, wah indah sekali ya perbincangan pada malam hari ini. Baik pemirsa, Anda yang ingin tahu bagaimana melakukan teknik jurus yang benar, berikut tim liputan dari Wana Sport yang telah menyiapkan video ilustrasinya untuk Anda semua. Teknik kelima yang akan kita bahas di Wahana Sport adalah teknik jurus. Dalam pertandingan wushu, khususnya wushu Taolog, yang ditampilkan adalah jurus karena merupakan penilaian akhir dari latihan-latihan dasar yang dilakukan. Tujuan dari teknik jurus ini adalah untuk melatih kecepatan tangan atau speed dan power. Dalam teknik jurus ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni speed power dan ekspresi wajah. Karena kedua hal tersebut yang menjadi penilaian juri dalam teknik jurus yang diperagakan atlet wushu. Jadi saat melakukan teknik jurus, atlet wushu harus mengeluarkan kekuatan jurus yang kuat dengan ekspresi wajah yang semangat pula untuk mendulang poin yang maksimal.
Oke pemirsa, itulah tadi video peragaan dari teknik jurus dalam wushu, dan kembali saya lanjutkan bersama dengan Mas Aji dan juga Pak Hanum ini ya. Baik, kembali dengan Pak Hanum ini Pak ya. Iya. Wushu itu sendiri dilambangkan dalam 5 elemen. Ada air, kayu, api, bumi, dan juga logam. Ada pengertian atau unsur tertentu dari elemen-elemen ini? Ya, elemen itu adalah pembentuk daripada unsur yang ada di alam, termasuk kita bagian dari mikrokosmos ini, di mana makro kita diciptakan, yaitu alam semesta itu mengandung unsur-unsur itu. Unsur-unsur itu. Jadi itu adalah daya-daya hidup lahiriah kita. Ada pengaruh tersendiri untuk kehidupan kita? Ya, dengan sendirinya. Kalau ilmu pengobatan itu pasti akan menjurus ke sana. Kesehatan pun demikian. Kalau antara logam, air, api, lalu kayu dan tanah itu udah rancu ataupun saling mematahkan ataupun saling meniadakan gitu, itu akan terjadi ketidakseimbangan. Demikian juga apa yang membedakan dari kelima unsur itu? Begini, karena ada unsur yang bertentangan, tapi ada unsur yang melahirkan. Saya contohkan, dari air, itu akan muncul, akan lahir kayu. Dari kayu akan unsur api. Dari api nanti akan, setelah api itu akan menjadi tanah. Apakah 5 unsur itu seperti mata rantai yang tidak bisa Iya, dipisah? dan semuanya harus ada keseimbangan di dalam hal itu. Nah, di dalam jurus-jurus pun, itu saya kira juga mengambil filsafat inti daripada keberadaan daya lahiriah ini. Demikian itu. Jadi ini kembali ke WI ini. Iya. Kembali ke WI. Kalau Pak Hanum sendiri melihat pembibitan dari atlet wushu itu sudah sampai di tahap mana? Yang terakhir ini dengan ditangan oleh anak-anak muda nih, Pak Aji segala macam ini semuanya saling bersinergi gitu ya. Sangat baik sekali. Sekarang ini malah sudah mempunyai ada gregetnya dari Sanso ya, sudah ada kejuaraan yang mendapat. Apa ada kesulitan ketika penjaringan seperti bibit-bibit baru begitu Mas Aji? Memang ada sedikit memang untuk sedikit kesulitan untuk penjaringan bibit, karena memang masalahnya juga tadi publikasinya belum maksimal ya. Jadi, tapi kita sudah mulai banyak dikenal. Jadi banyak perekrutan yang tanpa kita lakukan, kadang mereka datang sendiri ke tempat latihan kita untuk bergabung dengan latihan. Tapi kita sudah mulai ada di Pak Hanum tadi ada gregetnya. Ada gregetnya, menarik sekali. Jadi katakanlah seperti ini, Mas Aji ya. Seorang atlet itu sendiri kalau sudah melakukan baik itu teknik pemanasan atau teknik kuda-kuda dan dari semua teknik yang telah dijelaskan oleh Mas Aji itu tadi, kalau atlet itu sendiri sudah mampu melakukan, apakah itu memang sudah dikategorikan menjadi atlet wushu yang benar atau yang baik, yang berprestasi seperti itu? Ya, kalau dari teknik-teknik dasar latihan segala macam yang tadi sudah dijelaskan, dia sudah melakukan dengan baik dan benar. Tinggal kita bagaimana kita pelatih mengasah. Jadi dari hasil latihan tersebut untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi tentunya salah satunya dengan lebih sering kita ikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan atau turnamen-turnamen. Jadi mereka bisa levelnya makin naik. Ada harapan tersendiri dari Pak Aji untuk wushu ini supaya lebih berkembang? Ya, harapan kami dengan kita bisa tampil di acara ini, wushu bisa dikenal oleh masyarakat Malang, sehingga masyarakat Malang lebih banyak mengenal tentang wushu dan bisa lebih perekrutan untuk atlet-atlet wushu bisa lebih maksimal lagi. Dari Pak Hanum sendiri selaku WI ini ya dari Wushu Indonesia Kota Malang. Baik. Ya, saya harapkan nanti atlet dari Kota Malang, khususnya Indonesia, di mana kita tahu barongsai sudah juara dunia. Wow. Nah, justru yang akan mengharumkan nama bangsa dan negara kita adalah juga salah satunya bisa ditempuh dengan berlatih wushu. Ya, saya harap demikian ada tumbuh yang dari Kota Malang, karena kita yakin bahwa
Indonesia mempunyai bibit-bibit unggulan. Saya kira Berarti dari semua lini apapun ya, ya, katakanlah Indonesia sebenarnya mampu mampu. berprestasi. Matematika, Aha. olimpiadenya Oke. banyak sekali. Luar biasa. Juara-juara dunia. Betul. Ya, saya kira itu. Iya. Baik pemirsa pencinta olahraga, tanpa terasa sudah 60 menit saya Steven menemani Anda dalam Bahana Sport. Dan karena waktu yang terbatas, saya akan segera mengakhiri pada kesempatan perbincangan malam hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Hanung dan sekaligus Pak Aji yang telah meluangkan waktu bersama dengan kita di studio Dama TV. Baik, pada kesempatan malam hari ini, tentunya olahraga wushu merupakan olahraga yang membutuhkan dan sekaligus bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, namun juga harus memperhatikan teknik-teknik dasar agar dapat berlatih wushu dengan baik dan benar. Baik pemirsa pencinta olahraga, tanpa terasa saya sudah menemani Anda selama 60 menit. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan segera mengakhiri perbincangan kita karena waktu yang terbatas. Baik, pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hanung Pratama dan juga sekaligus Pak Aji yang telah meluangkan waktu berbincang bersama di studio kami Dama TV. Dan pemirsa, pada kesempatan malam hari ini tentunya saya Steven dan juga seluruh kru Dama TV menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada hari Senin pertama maupun Senin ketiga tentunya di Dama TV. Selamat malam dan salam olahraga. Me in the lounge, VIP, 'cause you know I gotta shine. I'm Fergie Ferg, give me love you long time. All my girls get down on the floor. Back to back, drop it down real loud. I'm such a lady, but I'm dancing like a house. 'Cause you know I don't give a fuck, so here we go.